Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, kelas 3E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul pengertian dan ruang lingkup akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin, yaitu ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif entitas ekonomi atau usaha, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan di antara serangkaian tindak-tindakan alternatif yang ada. Selanjutnya C. Pengguna akuntansi. Beberapa pengguna informasi akuntansi meliputi yang pertama, pemilik, owners atau investor. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, ada karyawan. Yang keempat, ada pelanggan. Yang kelima, ada pemerintah. Yang keenam, ada pemasok. Yang ketujuh, ada manajer. Yang kedelapan, ada masyarakat. Terus selanjutnya itu ada karakteristik perusahaan. Secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output yang akan dijual kepada pelanggan. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk mendapatkan laba, tetapi ada juga perusahaan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Perusahaan yang mempunyai tujuan bukan untuk mendapatkan laba disebut perusahaan nirlaba. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan jasa, adalah perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Yang kedua ada perusahaan dagang, merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. C. Perusahaan manufaktur, merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku atau input, kemudian mengubahnya menjadi barang yang dijual kepada pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama itu perusahaan perorangan, adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pemilik. Yang kedua ada perusahaan persekutuan, adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih. C. Perusahaan perseroan atau korporasi, adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Selanjutnya yaitu ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama terdapat akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga ada akuntansi biaya, yang keempat ada akuntansi perpajakan, yang kelima pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, yang keenam penganggaran, yang ketujuh perancangan sistem informasi, yang kedelapan ada pemeriksaan internal, yang kesembilan ada akuntansi pemerintahan, yang kesepuluh ada konsultasi manajemen. Selanjutnya itu ada profesi di bidang akuntansi. Yang pertama itu ada akuntan publik, yaitu akuntan yang memberikan jasa terutama kepada publik atau masyarakat seperti jasa pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Yang selanjutnya itu ada akuntan manajemen atau akuntan internal, adalah akuntan yang memberikan jasa untuk kepentingan manajemen perusahaan tertentu. Yang ketiga itu ada akuntan pemerintah, adalah akuntan yang memberikan jasa atau bekerja pada organisasi pemerintahan. Yang keempat itu ada konsultasi manajemen. Konsultasi manajemen adalah akuntan yang memberikan jasa konsultasi untuk manajemen, misalnya konsultasi mengenai perpajakan, konsultasi mengenai kelayakan rencana investasi, dan perancangan sistem informasi manajemen. Baik, yang terakhir itu ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan.
Yang pertama meliputi laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan, laba atau rugi selama satu kurun waktu atau periode tertentu. Yang kedua itu ada laporan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu periode tertentu. Yang ketiga itu ada neraca, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada saat tanggal tertentu. Yang keempat itu ada laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama kurun waktu periode tertentu. Baik, yang selanjutnya itu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu berupa informasi baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan kontrak-kontrak uang, utang perusahaan, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.